Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Laili dari Prodi PAI 2B Setai Al-Azhar Menganting Gresik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis tentang menghormati tetangga dan tamu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkatalah dengan baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir itu terdapat 3 golongan. Yang pertama, yaitu memuliakan tamunya. Ketika ada tamu datang ke rumah, kita harus memberi salam, menyambutnya dengan hangat. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, kepada masyarakat sekitar yang ada di rumah kita. Dan juga yang ketiga, yakni menjaga lisan kita atau berbuat dengan baik. Salah satu hal yang ditekankan dalam Islam, yakni kita harus hidup rukun dengan tetangga kita, dengan masyarakat sekitar yang ada dekat dengan kita, agar tercipta adanya kehidupan yang tentram, yang rukun, yang penuh kenyamanan, kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Imam Al-Ghazali juga menyarankan kita agar berkehidupan bertetangga yang baik. Misalnya, menyapa tetangga kita, menjenguknya ketika sakit, bertakziah ketika ada tetangga kita yang mendapatkan musibah, meminta maaf jika ada salah, agar tidak ada salah paham di antara kita atau tetangga kita. Dengan begitu, kehidupan kita sehari-hari itu bisa tercipta dengan baik, menimbulkan kenyamanan, ketentraman, hidup rukun dengan tetangga. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwasannya ketika kita mendapat tamu, kita kedatangan tamu, alangkah baiknya kita menyambut tamu kita dengan hangat, dengan lemah lembut, dengan sapaan, dengan salam, selamat datang. Dan juga kita juga bisa menyajikan sajian makanan, minuman, agar tamu kita itu merasakan dihargai oleh tuan rumahnya. Kita juga sebagai tuan rumah juga harus menyadari hal tersebut. Kita tidak perlu menanyakan kepada tamu kita, apakah Anda mau disajikan makanan, atau maukah Anda saya berikan makanan atau sebagainya. Alangkah baiknya kita sebagai tuan rumah menyajikan makanan tersebut. Kalau misalnya tamu kita tidak suka dengan sajian yang kita sajikan, itu tidak menjadi masalah, karena kita sudah menyajikan apa yang kita punya. Kalau saja kita menawarkan hal tersebut, terus yang diminta oleh tamu kita itu tidak sesuai dengan yang kita punya, yaitu hasilnya malah kurang baik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, janganlah seorang mengatakan pada tamunya, apakah engkau mau saya sajikan makanan atau sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai tuan rumah itu peka. Kita sebagai tuan rumah itu menjadi tuan rumah yang ramah.
kita tahu bahwasannya ada tamu yang datang ke rumah kita, jadi kita sajikan makanan, minuman, atau sebagainya. Dan hadis di atas juga menjelaskan bahwasanya kita juga harus bisa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita. Karena apa? Perkataan kita, ucapan kita itu tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, agar tidak menyakiti perasaan orang lain ketika kita berbicara tidak sengaja dengan kata-kata yang kurang mengenakkan di telinga mereka, di hati mereka, alangkah baiknya lebih baik kita diam, lebih baik kita menahan perkataan-perkataan tersebut. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kita agar menjaga lisan kita ketika berbicara, ketika berucap, karena kita tidak tahu apakah perkataan kita itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Jadi alangkah baiknya ketika kita belum bisa berkata dengan sangat-sangat baik atau masih perlu untuk menjaga lisan, alangkah baiknya kita lebih baik diam. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hadis di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.